Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bunda Lina untuk pembahasan subtema 1 tentang cerita fiksi. Apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi? Baik, akan kita bahas. Cerita fiksi merupakan cerita hasil olahan imajinasi seorang pengarang berdasarkan pandangan tafsir dan penilaiannya terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi secara nyata ataupun yang hanya terjadi dalam khayalan penulis saja. Nah, siapa nih di antara anak-anak Bunda yang punya bakat untuk jadi penulis hebat? Oke, kita lanjut ya penjelasannya. Cerita fiksi dibedakan menjadi 3, yaitu novel, cerpen, dan roman. Siapa yang sudah pernah membaca novel? Oke. Pertama, novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya, serta menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Kedua, ada cerpen, cerita pendek. Cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah cerita dari suatu tokoh di dalamnya. Yang ketiga, ada roman. Roman adalah cerita fiksi yang menampilkan keseluruhan hidup suatu tokoh beserta permasalahannya, terutama dalam hubungan dengan kehidupan sosialnya dari lahir hingga meninggal. Tokoh dalam fiksi. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan yang cukup penting. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita fiksi memiliki peran masing-masing yang berbeda. Ada yang disebut tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Selanjutnya ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak terlalu penting. Yang ketiga ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang kita kagumi. Salah satu cirinya secara populer disebut pahlawan, yaitu tokoh yang mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang baik bagi kita. Protagonis adalah tokoh yang memiliki karakter positif seperti baik, ramah, pemberani, jujur, dan penuh kasih sayang, sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Yang keempat ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis kebalikan dari tokoh protagonis. Ia memiliki watak yang negatif seperti jahat, licik, penuh tipu daya, pemarah, senang melihat orang lain kesusahan, penuh iri dan dengki. Nah, coba sekarang kalian baca cerita fiksi yang berjudul Batu Badaong di halaman 33 ya anak-anak. Selamat membaca. Ada pertanyaan. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Batu Badaong tersebut? Jawabannya adalah ibu dan kedua anaknya. Yang kedua, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Karena mereka tokoh yang sangat penting dan paling banyak diceritakan di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, siapa tokoh tambahan atau tokoh pembantu dalam cerita berjudul Batu Badaong? Jawabannya adalah ayah, pelayan, dan penduduk desa. Yang keempat, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Karena mereka hanya muncul beberapa kali saja di dalam cerita. Sekarang tugas anak-anak menjawab soal yang ada di halaman 35 dan 41 ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.